Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat Ibu Yani Isnaniah, SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Jelokan Prastya Vitama akan mempresentasikan sebuah makalah yang saya buat dengan berjudul Analisis Kemampuan Berwirausaha di Rumah Makan Nasi Padang. Analisis kemampuan berwirausaha di Rumah Makan Nasi Padang, disusun oleh saya sendiri, Jelokan Prastya Vitama. Dengan rumusan masalah, kewirausahaan adalah mengidentifikasi pengembangan membawa visi tersebut bisa berapa ide inovatif, peluang cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ikut memiliki adil dalam mendorong praktik-praktik kewirausahaan yang pada akhirnya memunculkan penemuan-penemuan produk dan jasa baru bagi konsumen. Untuk poin yang pertama, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan berwirausaha terhadap usaha rumah makan nasi Padang. Dan untuk poin yang kedua, berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengidentifikasi kemampuan berwirausahaan terhadap usaha rumah makan nasi Padang. Dan untuk poin yang terakhir, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis. Dan yang kedua ada manfaat praktis. Untuk penjelasan manfaat teoritis, ada 2 poin. Untuk yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca pada khususnya di bidang pengembangan industri makanan dan manufaktur. Dan untuk poin yang kedua adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan kewirausahaan. Dan untuk poin manfaat praktis ada 3 poin. Yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan referensi yang dapat bermanfaat bagi usaha dalam bidang industri, makanan sehingga dapat meningkatkan target penjualan. Dan untuk yang kedua, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah maupun pemilik industri, dalam rangka pengembangan industri makanan dan manufaktur. Dan untuk poin yang terakhir, bagi pemilik rumah makan nasi Padang agar dapat dijadikan evaluasi terhadap peranan dan kemampuan kewirausahaan usaha. Bab 2 tentang pembahasan kewirausahaan. Di sini saya mengambil dari 2 sumber. Untuk yang pertama ada sumber dari menurut Sunyoto 2013.245. Kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Pengertian kewirausahaan dan wirausaha menurut beberapa ahli dalam Sunyoto 2013.22. Dan untuk poin yang kedua, menurut Zimmer 2001.23, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Atau kewirausahaan adalah mental dan sikap jiwa yang selalu aktif, berusaha meningkatkan hasil karyanya dalam arti meningkatkan penghasilan. Lanjut untuk fungsi peran wirausaha. Fungsi dan peran wirausaha dapat dilihat melalui 2 pendekatan, yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, wirausaha memiliki 2 peran, yaitu sebagai penemu inovator dan perencana planner. Yaitu sebagai penemu inovator dan perencana planner. Untuk mikro dan untuk secara makro, peranan wirausaha adalah menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dari sumber Suryana 2008.
Lalu kita beralih dengan tujuan dan manfaat kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan. Untuk yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Dan yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk manfaat kewirausahaan, ada 2 poin juga. Untuk yang pertama, berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Dan untuk poin yang kedua, menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Lanjut, untuk ciri-ciri umum kewirausahaan. Di sini ada 9 poin. Untuk yang pertama, memiliki motif berprestasi tinggi dengan penjelasan. Seorang berwirausaha selalu berprinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan usaha optimal untuk menghasilkan nilai maksimal. Artinya, wirausaha melakukan sesuatu hal yang tidak asal-asalan, sekalipun hal tersebut dapat dilakukan oleh orang lain. Dan untuk memiliki poin yang kedua, memiliki perspektif masa depan. Untuk memiliki perspektif masa depan, sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Setiap saat mencapai, maka tumbuhlah dalam diri mimpi-mimpi baru yang dapat memacu serta memberikan semangat dan antusiasme kepada kita untuk mencapainya. Dan untuk poin yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Seorang umumnya memiliki daya kreatif atau kreasi dan inovasi yang lebih dan non-wirausaha. Hal-hal yang belum terfikirkan oleh orang lain sudah terfikir olehnya, dan wirausaha mampu membuat hasil inovasinya tersebut menjadi permintaan. Dan untuk poin yang selanjutnya adalah memiliki tanggung jawab. Ide dan perilaku wirausaha tidak terlepas dari tuntutan tanggung jawab. Kita sebagai wirausaha, kita harus bisa memiliki rasa tanggung jawab terhadap usaha apa yang kita dirikan. Untuk yang selanjutnya adalah memiliki kemandirian. Orang yang mandiri adalah orang yang tidak mengandalkan orang lain. Dan poin yang selanjutnya memiliki keberanian. Seorang wirausaha harus berani mengambil resiko. Kita sebagai pengusaha atau wirausaha, untuk membangun usaha, kita harus berani mengambil resiko. Memang itu benar. Kita harus berani mengambil resiko. Entah resiko itu kecil atau besar, itu akan selalu ada. Dan kita harus berani menghadapinya. Apabila kita belum siap menghadapinya atau belum siap mengambil resiko tersebut, kita jangan melakukan usaha tersebut. Kita lebih membangun usaha yang lebih ringan, lebih kecil resikonya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk selalu mencari peluang. Seorang wirausaha sejati selalu mampu melihat sesuatu dalam perspektif atau dimensi yang berlainan pada suatu waktu. Kita sebagai pengusaha atau wirausahaan, kita harus bisa mengambil celah nih. Misal, kita membuka nasi Padang ini, kita harus mencari peluang bahwa peminat nasi Padang tersebut atau pesaing nasi Padang tersebut masih dibilang belum ada. Jadi kita masuk peluang untuk membuka restoran atau makanan wirausaha nasi Padang. Jadi kita mengambil peluang tersebut untuk mengambil keuntungan dalam usaha kita. Lalu poin yang selanjutnya memiliki jiwa kepemimpinan untuk dapat menggunakan waktu dan tenaga orang lain mengelola dan menumbuhkan bisnisnya. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan dan semangat untuk mengembangkan orang-orang di sekelilingnya. Jadi kita sebagai pemimpin, kita harus juga bisa mengatur orang-orang yang kita pimpin atau orang-orang yang bekerja dengan kita. Kita harus bisa seperti
Jangan seenak-enaknya menjadi pemimpin. Jadi rasa tanggung jawab kembali lagi dengan rasa memiliki tanggung jawab. Kita sebagai pemimpin jangan semena-mena kita memiliki jabatan kepemimpinan. Jangan. Jadi kita menjadi pemimpin harus bisa tegar dan mengembangkan orang-orang di sekelilingnya, skill maupun mental maupun cara berbahasa maupun lainnya yang mungkin kita harus bisa mengubahnya. Kurang lebih seperti itu. Apabila kita menjadi pemimpin, kita harus bisa, apabila kita membuka usaha, kita harus bisa memiliki jiwa kepemimpinan. Itu sangat penting. Dan untuk poin selanjutnya, memiliki kemampuan personal. Semua orang yang berkeinginan untuk menjadi wirausaha harus memperkaya diri dengan berbagai keterampilan personal. Oke. Selanjutnya adalah proses wirausaha. Proses wirausaha meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Untuk yang pertama, ada identifikasi dan evaluasi peluang yang ada. Untuk penjelasannya, evaluasi peluang merupakan elemen penting yang paling kritikal dari proses kewirausahaan karena menginginkan seorang wirausaha apakah produk atau servis khusus dapat menghasilkan hasil yang diperlukan untuk sumber-sumber yang bermanfaat bagi seorang wirausaha agar mengidentifikasi peluang-peluang bisnis. Para konsumen, serikat dagang, para anggota sistem distribusi, dan orang-orang yang berkecimpungan dalam bidang teknik. Untuk poin yang kedua, kembangkan rasa bisnis. Dengan penjelasan, dalam hal mempersiapkan rencana bisnis adalah penting untuk memahami persoalan-persoalan inti yang terlibat di dalamnya. Karakteristik dan besarnya segmen pasar, syarat-syarat produksi, rencana finansial, rencana organisasi, dan syarat finansial. Untuk poin yang ketiga, sumber-sumber daya yang diperlukan. Dengan penjelasan, sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang yang ada perlu diketahui proses tersebut. Diawali dengan tindakan penilaian sumber-sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks ini, bukan saja perlu diidentifikasi para penyuplai alternatif sumber-sumber daya tersebut, tetapi juga kebutuhan serta keinginan mereka melalui daya tersebut. Tetapi juga kebutuhan serta keinginan mereka melalui pemahaman kebutuhan para penyuplai sumber-sumber daya tersebut, seorang wirausaha dapat menstruktur sebuah persetujuan atau adil yang kemungkinannya dapat mendapatkan sumber daya tersebut dengan biaya serendah mungkin. Dan untuk poin yang terakhir, laksanakan manajemen usaha tersebut. Untuk penjelasannya, laksanakan manajemen usaha tersebut, sumber daya dicari, maka sang wirausaha perlu mengaktifkan melalui implementasi rencana bisnisnya. Hal tersebut mencangkup kegiatan yang mengimplementasi sebuah gaya dan struktur manajemen. Kita lanjut tentang faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Kita sebagai pengusaha atau mendirikan sebuah usaha, kita harus bisa memprediksi faktor keberhasilan dan kegagalannya. Dan kita harus memahami hal tersebut. Karena sebagai pengusaha, kita tidak hanya tentang untung, kita tidak luput dengan kata rugi. Dan ini adalah poin-poin yang saya rinci kemungkinannya untuk sebagai pengusaha. Untuk poin yang pertama, kita harus komitmen dan ketabahan hati secara total. Apabila kita tidak komitmen tentang usaha kita jangan mendirikan usaha tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk poin yang kedua, bergerak maju untuk mencapai tujuan dan tumbuh. Dan untuk poin yang ketiga ada peluang dan orientasi pada tujuan.
Yang poin keempat, mengambil inisiatif dan tanggung jawab pribadi. Poin kelima, konsisten terhadap pemecahan masalah. Poin keenam, realisme dan mempunyai sense of humor. Poin selanjutnya, mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan mencari resiko. Tidak luput dari kata yang saya sebutkan tadi, untuk masalah ini faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Untuk poin ini, mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan mencari resiko. Kita membangun usaha tidak hanya tentang keberhasilan. Jadi setiap kita membangun usaha, kita selalu siap dengan kata resiko gagal atau kata resiko rugi. Itu sangat penting. Jadi kita meminimalis lah untuk kerugian atau kegagalan usaha yang kita bangun. Kita sebagai usaha harus paham dan paham betul tentang apa itu keuntungan dan kerugian. Atau seperti materi yang saat ini, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya adalah mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan mencari resiko. Itu kurang lebih sama seperti poin yang tadi sebelumnya. Untuk selanjutnya, memiliki obsesi untuk mendapatkan dan mendayagunakan peluang. Untuk selanjutnya, memiliki kreativitas dan fleksibilitas. Dan selanjutnya, memiliki kemampuan leadership. Untuk poin ini, kita kembali lagi dengan kepemimpinan tadi. Sebagai pengusaha, kita harus mempunyai rasa kepemimpinan. Jika kita tidak mempunyai rasa kepemimpinan, namanya itu bukan membangun usaha, tapi kerja di orang. Itu. Untuk selanjutnya, selalu terbuka untuk bekerja sama. Lalu keinginan belajar dari kegagalan. Apabila kita melakukan bisnis atau membangun usaha, selagi kita gagal, selagi kita rugi, kegagalan tersebut harus kita menjadikan patokan belajar. Jangan pernah kita apabila kita gagal, saya gagal dalam membangun usaha ini, lalu Anda menyerah dan menutupkan usaha tersebut. Jadi seperti itu, namanya adalah usaha yang bukan usaha sih. Itu hanya usaha yang ingin kalian dirikan, tetapi kalian tidak memikirkan apa resiko usaha tersebut. Jadi kita selagi membangun usaha, kita harus apabila usaha kita mengalami kerugian, waduh, usahaku rugi segini nih, atau gagal dalam bidang ini, kita harus belajar. Dalam kerugian itu, kita belajar kenapa kok bisa rugi seperti ini, dan kenapa bisa gagal dalam hal ini. Jadi kita harus mengulik, mencari, seperti poin tadi, kita harus mencari resiko, mencari kegagalan tersebut. Supaya kita belajar dan belajar lebih lagi dalam membangun usaha. Dan poin selanjutnya, memiliki motivasi besar untuk sukses. Kembali lagi dengan keinginan belajar dari kegagalan tadi. Walaupun kita gagal, tetapi kita sudah mempunyai motivasi nih besar untuk sukses. Jadi kegagalan ini hal kecil bagi kita untuk lebih besar, lebih ingin sukses lagi. Jadi poin kegagalan tersebut kita harus belajar lagi dan jadikan motivasi besar untuk sukses dalam kegagalan tersebut. Jangan kalian malah menyerah. Kalau dalam usaha atau membangun bisnis, dalam kegagalan itu akan menjadi patokan kalian untuk motivasi lebih besar lagi dalam kesuksesan usaha dan wirausaha yang kalian dirikan. Untuk selanjutnya, poin terakhir, berkemauan dan berkemampuan untuk melihat, mengakui, dan menghargai potensi pihak atau orang pesaing. Maksudnya di sini kita harus melihat, mengakui, dan menghargai pihak atau orang pesaing. Pesaing maksudnya pesaing kita yang sebelah mungkin atau depan restoran ini lebih unggul,
Ini kita harus menghargai potensi yang mereka miliki. Dalam hal tersebut, kita kembali lagi dalam kegagalan. Jadi kita gagal dalam melakukan usaha, kita kalah saingan dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Misal, dalam kinerja masakan, dalam kinerja penyajian, dalam rasa masakan, dalam mungkin hal-hal tersebut kurang lebih. Kita harus lebih mengasah lagi kegagalan tersebut. Itu termasuk kerugian juga. Kenapa bisa dibilang kerugian? Kita semisal kita sudah memprediksi nih, dalam sebulan kita dapat berapa. Lalu kok sudah melewat 1 bulan kok masih di bawah yang kita haruskan. Jadi semisal 1 bulan dapat segini, kok ini dapatnya masih di bawahnya. Kita harus bisa meminimalis kerugian tersebut. Kembali lagi kita harus melihat dan mengakui. Itu tidak bisa dipungkiri karena di dalam suatu pebisnis atau suatu pengusaha kewirausahaan, dalam suatu membangun usaha kewirausahaan, kita pasti ada pesaing. Tidak mungkin tidak ada. Pasti itu ada pesaing. Namanya pesaing. Jadi kita harus menghargai potensi mereka. Seperti itu kurang lebih. Baik, untuk selanjutnya di sini strategi dan faktor kesuksesan dalam wirausaha. Untuk poin yang pertama, memiliki deskripsi usaha yang jelas. Apapun bisnis yang dilakukan, lebih baik memulai dengan memiliki deskripsi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pengusaha. Di sini bisa saya simpulkan atau kesimpulannya adalah dalam memulai dengan memiliki deskripsi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pengusaha. Jadi kita harus memiliki usaha yang jelas, jangan usaha yang abal-abalan. Jadi kita harus bisa meminimalisir dalam usaha apa yang kita lakukan dan meminimalis kerugian yang akan kita mungkin pasti semua pengusaha tidak ingin rugi, tetapi itu akan selalu ada di dalam sebuah usaha. Percaya atau tidak, itu selalu ada dalam kerugian tersebut. Jadi kita membangun bisnis atau usaha wirausaha makanan, kita harus lebih baik memulai dengan memiliki deskripsi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pengusaha. Misal kita mau membuat makanan restoran nasi Padang, tapi masakan kita bukan khas dari nasi Padang. Itu kan melenceng dari nama yang kalian bikin dalam usaha tersebut. Misal nama usaha kalian adalah rumah makan nasi Padang. Lalu kalian di situ tidak ada resep nasi Padangnya. Hanya nasi pecel, nasi jotos, mungkin ada di Padang. Namun itu kan bukan khas dari Padang. Nah, contoh seperti itu. Deskripsi yang jelas dan mudah dipahami oleh semua pengusaha. Untuk poin selanjutnya adalah harga. Dalam sebuah produk atau harga sedikit lebih baik rendah dibandingkan produk serupa yang lebih dulu beredar di pasaran. Dalam sebuah harga produk sedikit lebih baik rendah dibandingkan produk serupa yang lebih dulu beredar di pasaran. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Bangun mindset tepat. Pengusaha yang berhasil membangun bisnisnya rata-rata memiliki mindset yang baik dan tepat. Kita kembali lagi dengan usaha yang jelas tadi. Ini termasuk adalah poin yang sama. Bangun mindset tepat dan memiliki deskripsi usaha yang jelas. Kita harus tepat, kita harus mempunyai mindset yang baik dalam usaha tersebut. Jadi kita jangan semena-mena. Kembali lagi dengan kata kegagalan tadi, mungkin bisa jadi kegagalan, mungkin bisa jadi sebuah usaha atau kewirausahaan makanan yang kita buat itu kegagalannya sedikit. Namun kalian harus berpikir jika kegagalan tersebut besar, misal dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, oke deh, lancar usaha tersebut. Namun dalam akhir-akhir ini kok ada penurunan dan penurunannya sangat drastis. Oke, sangat drastis. Jadi
kita harus mempunyai nih mindset yang baik. Kembali lagi ke mindset yang baik dan tepat. Kita harus membangun bisnis rata-rata memiliki mindset yang baik. Jadi kita tidak boleh gimana ya? Kita membangun usaha tidak boleh dengan mindset yang lemah atau abal-abal. Sebagai pengusaha kita harus punya tujuan. Tujuan kita kemana nih? Apa yang kita lakukan? Gitu. Jadi ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Untuk poin selanjutnya, bidik pasar yang tepat. Target pasar merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya sebuah produk laku di pasaran. Dan untuk poin yang terakhir, memanfaatkan sosial media. Sosial media bukan lagi hal yang tabu untuk masyarakat Indonesia. Di sini kita sudah tahulah semuanya. Sosial media semuanya sudah merajalela di Indonesia, maupun itu WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Sekarang mungkin kita harus membuat sosial media yang akan mungkin kan teman-teman sekalian, untuk konsumen-konsumen mungkin kan mendapatkan info tersebut, mereka harus melihat dari sosial media. Jadi kita apabila ingin membangun usaha kewirausahaan makanan, kita juga harus melancarkan dalam bidang teknologi ini, sosial media. Semua pasti sudah pada tahu tentang WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube mungkin. Dalam tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sosial media lebih dapat cepat untuk mengenalkan usaha yang ingin kita dirikan. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Belakangan ini banyak orang yang tertarik dengan dunia wirausaha. Terlebih setelah melihat langsung para pebisnis yang semakin hari semakin sukses dalam usahanya. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan atau bertahan lamanya sebuah usaha. Untuk yang pertama, selalu berdoa dan berusaha. Kita tidak hanya mengandalkan ini pikiran. Kita bisa memikirkan alur usaha apa yang kita lakukan, tujuan usaha yang kita lakukan. Begini. Tetapi jika tidak dicantumkan dengan Tuhan, tidak akan bisa. Misal, kita membangun usaha seperti ini. Apabila kita tidak berdoa dan berusaha, yakin pasti akan gagal. Mungkin 1-2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, oke deh, berhasil. Terus mereka yang membangun usaha tersebut menjadi, wah usaha saya semakin ini. Dia lupa bahwa ada Tuhan yang menciptakan otak berpikir untuk mereka yang membangun usaha. Lalu timbullah rasa sombong atau riak yang timbul di hati pembangun usaha tersebut. Tuhan akan membalikan keadaan langsung dalam waktu 2 hari bangkrut. Jadi kembali lagi kita harus selalu berdoa dan berusaha. Untuk poin yang selanjutnya, memiliki rasa percaya diri. Kita membangun usaha harus memiliki rasa percaya diri. Memang itu betul. Jika kita tidak memiliki rasa percaya diri, ya sudah, jangan membuat usaha. Jadi gini deh, kalau kamu tidak mempunyai kepercayaan dalam diri Anda untuk, waduh, aku membangun usaha ini nih, tapi aku nggak percaya kalau akan berhasil gini, itu akan memperburuk usaha yang kalian buat sendiri. Jadi agar meminimalisir kegagalan, kerugian, atau kebangkrutan, kita harus memiliki rasa percaya diri dalam diri kita. Itu poin. Dan poin yang selanjutnya adalah pelayanan yang baik. Kita sebagai pengusaha harus memberi pelayanan yang baik untuk konsumen kita. Itu sangat penting dalam melatih bahasa, dalam melatih tata krama, dalam pebisnis, semisal konsumen dengan penjual, itu sangat penting. Bahasa yang kita lakukan itu harus sangat sopan. Seperti ada pepatah, pembeli adalah raja. Kita harus melayani dengan baik-baik.
dengan baik sebaiknya, dengan sebaik-baiknya. Itu. Untuk poin selanjutnya adalah tahu persis dengan target pasar. Kita harus tahu persis target pasar yang ada sekeliling kita. Itu penting. Untuk selanjutnya adalah kemauan yang keras dan tekad yang kuat. Kemauan yang keras adalah poin tambahan untuk kita membangun sebuah bisnis atau usaha makanan yang kita buat. Kemauan yang keras. Tanpa kemauan, kita tidak akan bisa membuat hal tersebut. Misal, kita tidak mau nih untuk membuat usaha tersebut. Ya sudah, kita tidak akan membuat usaha tersebut. Namun, apabila kita mempunyai kemauan yang keras dan kuat, tekad yang kuat, kita pasti akan membuat usaha tersebut dengan siap mengambil resiko kegagalan dan kerugian. Kurang lebih seperti itu. Untuk poin selanjutnya, memiliki modal yang cukup. Apabila kita ingin membuat usaha, lebih baik kita jauhi dengan kata hutang. Mungkin ada pengusaha-pengusaha lain yang berani mengambil hutang ke mana? Misal ke bank atau ke bank retail, mungkin saya juga tidak tahu. Tetapi mereka pasti sudah tahu resiko yang harus mereka hadapi. Semisal apabila kita hutang, itu pasti pengusaha tersebut atau pendiri pengusaha tersebut sudah meminimalisir kerugian atau kegagalan yang akan mereka hadapi. Jadi kembali lagi, apabila kalian belum ada modal yang cukup, jangan kalian paksakan untuk menghutang. Itu sangat berbahaya terhadap diri kalian maupun keluarga, maupun ke depannya. Kita juga tidak tahu. Semisal, saya belum ada modal nih untuk membuat usaha, tapi saya ingin membuat usaha. Apabila kalian mempunyai tekad tersebut, kalian lakukan, mungkin kalian bisa pinjam, tetapi dengan persyaratan kalian harus bisa meminimalisir kerugian tersebut. Jadi kalian hutang kecil dulu. Terus mungkin dalam keuntungan tiap bulan, tiap tahun kalian mengangsur. Setelah selesai, baru itu yang dinamakan pemasaran yang efektif. Untuk poin selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan untuk bab 3, penutup. Tidak terasa, presentasi ini akan saya tutup dengan bab ini. Untuk kesimpulan, perkembangan rumah makan Padang merupakan usaha rumah makan yang jumlahnya sangat banyak di samping warung Tegal atau warteg asal Jawa Tengah. Di Jakarta dan sekitarnya diperkirakan ada sekitar 20.000 rumah makan Padang besar dan kecil. Belum ada data tentang jumlah total rumah makan ini di seluruh dunia. Di antara puluhan ribu rumah makan Padang itu, ada beberapa yang tumbuh besar dan menjadi terkenal. Restoran sederhana yang memperlakukan sistem waralaba merupakan jaringan rumah makan restoran Padang terbesar dengan tak kurang dari 100 outlet yang tersebar di banyak kota besar di Indonesia, serta beberapa cabang di Singapura dan Malaysia. Rumah makan restoran Padang lain yang juga terhitung besar jaringannya adalah Restoran Sari Ratu yang punya sekitar 30 outlet yang tersebar di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Rumah makan Simpang Raya dengan 30 gerai di berbagai lokasi di Indonesia, serta rumah makan sederhana Bintaro dengan 20 gerai, dan restoran Garuda yang punya sekitar 20 gerai, 3 diantaranya di Singapura. Saran, dengan selesainya makalah ini, presentasi yang saya buat dalam video ini, kami sadar bahwa banyak kekurangan baik dari tulisan maupun bahasa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan respon dari teman-teman mahasiswa ataupun dari dosen untuk menyampaikan kritik dan saran demi perbaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta bagi penulis tersendiri. Terima kasih. Tidak terasa
kita sudah dalam penghujung video presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada lebihnya itu turun dari Tuhan Yang Maha Esa, apabila ada kurangnya itu dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.